Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Wa qala aidan fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Shadaqallahul azim. Jamaah Manarul Ilmi rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta setiap Rabu siang, yang seharusnya kita melanjutkan konsep struktur jagat raya langit lapis kedua. Kita selah di kajian siang ini karena ada momen yang itu berlangsung di bulan Mei. Nah, ini yang perlu kita tahu dan perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti halnya di dalam bulan Hijriyah, itu ada bulan-bulan tertentu yang kemudian membuat kita teringat oleh peristiwa-peristiwa tertentu pula. Misalkan begitu kita masuk Rabiul Awal, maka kita bersiap memperingati Maulid Nabi. Ketika kita berada di bulan Rajab, kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Nah, demikian juga di beberapa bulan Masehi. Nah, di bulan Mei ini ada satu peristiwa, yaitu matahari tepat berada di kota Mekah, yang dalam kondisi seperti itu, maka bayangan setiap objek di muka bumi itu mengarah ke kota Mekah. Karena itu fenomena ini kemudian bisa kita jadikan sebagai metode untuk ngecek apakah arah kiblat kita saat sholat, yaitu di masjid dan di musola kita, itu sudah mendekati hal yang benar, hal yang seharusnya. Nah, momen ini akan datang. Kita lihat bagaimana tepatnya. Nah, di dalam kesempatan ini, dalam kesempatan ketika matahari tepat di atas kota Ka'bah, sekali lagi bisa kita jadikan momen untuk mengoreksi arah kiblat masjid atau musola kita. Hadirin, di dalam mukaddimah saya kutip surah Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi, Tuhan pemelihara, penjaga al-masyriq dan al-maghrib. Nah, kata masyriq dan maghrib ini mempunyai keistimewaan di dalam Al-Quran, yaitu dimunculkannya dalam semua bentuk. Artinya kata al-masyriq itu muncul dalam bentuk al-masyriq tunggal mufrad, juga al-masyriqo ini bentuk musanna, bentuk dua timur, dan juga dalam bentuk jamak masyarik. Nah, ini jadi mari kita telaah lebih lanjut. Ini adalah
video matahari terbit, yang dalam bahasa kita adalah syuruk, syurukus syam, matahari terbit. Nah, kata syuruk, kata al-masyrik itu berasal dari kata syaraka yasruku syarqan wa syurukan. Nah, kata ini berarti terbit atau muncul. Syurukus syam itu matahari terbit. Dan itu ya kita tahu bahwa tempat terbit itu di timur. Maka kata al-masyrik itu adalah tasrif dari syaraka yasruku syarqan tadi, yang kata ini bisa sebagai keterangan tempat, isim makan. Kalau keterangan tempat itu berarti tempat terbit. Nah, kita tahu tempat terbit matahari, bulan maupun bintang itu adalah timur, di langit atau di kaki langit timur. Jadi jangan keliru, semua objek langit terbit di timur, termasuk bulan. Jadi bulan, matahari, bintang itu terbenamnya di barat, tapi terbitnya selalu di timur. Nah, ini kalau sebagai isim makan, keterangan tempat. Tapi kalau sebagai keterangan waktu, isim zaman, berarti waktu terbit. Waktu terbit, ya. Jadi matahari keluar di kaki langit. Nah, di saat itulah waktu subuh, waktu sholat subuh berakhir. Dan kemudian kita sholat sunnah syuruk. Nah ini. Jadi ini makna al-masyrik, tempat terbit. Jadi Rabbul Masyriqi adalah Tuhan yang memelihara tempat terbit. Wal maghrib. Nah, al-maghrib ini adalah matahari yang terbenam. Berasal dari kata ghoraba guruban, yang berarti tenggelam atau terbenam. Nah, seperti halnya kata syaraka yasruku, kemudian mengalami tasrif al-masyriku, maka ini juga mengalami tasrif al-maghribu. Sebagai kata keterangan tempat, berarti tempat terbenam. Dan kita tahu bahwa matahari terbenam di barat. Jadi kata al-maghribu, kalau merujuk pada tempat, itu berarti barat. Negeri maghribi itu adalah negeri-negeri di barat, yang merujuk Saudi, di barat Saudi, yaitu di wilayah Afrika Utara sana. Jadi ini kalau isim makan. Kalau isim zaman itu berarti waktu terbenam. Nah, waktu terbenam itu kita tandai dengan azan maghrib. Itu. Jadi azan maghrib itu menandai permukaan atas matahari itu tenggelam dan menyentuh kaki langit. Atau kalau kita melihat di tepi pantai, itu berarti menyentuh permukaan air laut. Itulah al-maghribu. Itulah waktu matahari terbenam. Jadi Rabbul Masyriqi wa Rabbul Maghribi, Tuhan pemelihara tempat terbit dan tempat terbenam. Menariknya, ayat ini, ya, kata al-masyriknya dihubungkan dengan waw atof secara langsung. Rabbul masyriqi wal maghribi. Itu. Ya, ini bentuk tunggalnya. Nah, kemudian di ayat yang lain
di dalam surah Ma'arij ayat 44 disebutkan fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Sungguh aku bersumpah demi Tuhan. Nah, sekarang bukan al-maghribi tetapi bukan al-masyriqi tetapi al-masyarik. Itu. Ya. Jadi kalau tadi Rabbul Masyriqi itu bentuk mudhof ilaih. Dan posisinya adalah mubtada. Maka hukumnya marfu dibaca dhammah Rabbu. Karena mudhof tidak dibaca tanwin tetapi dhammah saja Rabbul Masyriqi. Tetapi di sini bi Rabbil Masyarik karena ada huruf jar bi. Maka Rabbul Masyarik menjadi bi Rabbil Masyarik. Nah, masyarik itu dan magharib itu ya adalah bentuk jamak dari kata al-masyriku. Itu jamaknya adalah al-masyariku. Itu jamak yang tidak teratur, jamak taksir. Kalau jamak teratur itu bergantung jenis isimnya. Kalau mudzakkar tambahi waw nun atau ya nun. Kalau muannas tak marbutohnya dibuka diganti dengan alif dan tak terbuka. Nah itu. Jadi al-masyarik itu berarti banyak tempat terbit. Jadi seperti gambar ini. Nah ini terbit di ujung selatan, kemudian tiap hari bergeser ke utara, ya, terus bergeser. Nah inilah yang disebut sebagai al-masyarik, banyak tempat terbit. Terbit di 23,5 derajat lintang selatan ketika 21 Desember, kemudian ke utara, dan pada saat Maret 21 itu di Khatulistiwa. Kemudian terus ke utara hingga wilayah paling utara 21 Juni. Itu di 23,5 lintang utara. Dan kemudian kembali ke selatan lagi, begitu setiap tahun. Jadi bergerak periodik dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Ini banyak tempat terbit. Nah, lanjutannya adalah wal magharib. Al magharib itu adalah jamak taksir dari kata al maghribu. Jadi artinya banyak tempat terbenam. Sama seperti tempat terbitnya juga dari 23,5 derajat lintang selatan 21 Desember. Ya, kemudian bergeser mengikuti pergeseran tempat terbitnya hingga 23,5 lintang utara pada bulan Juni tanggal 21 dan kemudian kembali ke selatan. Ini ya, jadi birabbil masyarik wal magharib itu adalah pemelihara banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Jadi untuk kata masyrik dan masyarik, maghrib dan magharib itu disambung langsung dengan waw athof. Tetapi untuk yang musanna masyriko ini itu tidak disambung langsung. Tetapi ayatnya berbunyi Rabbul masyriko ini wa Rabbul maghribaini. Jadi bukan Rabbul masyriko ini wal maghribaini. Ya. Nah, ini dari pilihan kata itu tidak dibuat sembarangan, ya. Nah, yang masyrik wal maghrib itu mengindikasikan bisa kita pahami bahwa
hubungan masyrik dan maghrib itu hubungannya satu-satu. Jadi begitu kita tahu tempat terbitnya, maka kemudian kita akan tahu juga tempat terbenamnya. Dan lintasan semu matahari ini ya di muka bumi, jika kita tarik di muka bumi, ini akan menggambarkan arah timur barat yang sejati. Ini ya. Nah, implikasi dari ayat ini adalah ya di wilayah yang lebih terang ini, jadi matahari berada di area itu, berarti wilayah yang berada atau mempunyai lintang kurang dari 23,5 derajat itu dalam 1 tahun pasti dilalui matahari sebanyak 2 kali. Ya. Gitu. Jadi misalkan Surabaya itu lintangnya 7 derajat 45 menit lintang selatan. Nah, maka di Surabaya ini itu akan mengalami 2 kali ya matahari itu tepat di atas kota Surabaya. Itu. Nah, jadi ini wilayah-wilayah yang dalam 1 tahun dilalui matahari sebanyak 2 kali. Ya. Nah, sekarang kita lihat kota Mekah. Mekah berada di mana? Nah, ini garis 23,5 lintang utara. Dan ini garis 23,5 di lintang selatannya. Jadi Mekah berada di range 23,5 derajat itu. Artinya Mekah akan dilalui matahari 2 kali. Itu. Nah, kita lihat lebih detail lagi ya. Kita lihat, kita berbesar gambarnya. Nah, ini. Nah, kita dapatkan ya. Nah, ini 23,5 derajatnya. Jadi kita lihat bahwa Mekah sejajar dengan Jeddah ya. Sedangkan Riyadh dan Madinah itu di luar garis lintang 23,5 derajat. Artinya orang Madinah itu tidak akan pernah mengalami hari tanpa bayangan, yaitu tidak pernah mengalami matahari tepat di kota Madinah. Dan sebagai gantinya, bayangan orang di Madinah, bayangan tubuh orang di Madinah itu selalu berada di sebelah utara dirinya. Itu implikasinya. Sedangkan Mekah kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan. Nah, ketika matahari tepat di atas kota Mekah, maka orang tidak mempunyai bayangan, ya. Nah, dari gambar ini juga kita tahu bahwa orang Madinah sholat itu menghadap ke selatan. Orang Jeddah sholat menghadap ke timur. Orang Yaman sholatnya menghadap ke utara. Karena itu kalau ditanya orang Islam sholat kemana, jangan disebut arah mata angin. Karena jawaban itu akan berbeda kalau yang menjawab orang berasal dari negara yang berbeda. Tapi kalau dijawab ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, itu akan sama siapapun mereka. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat tepatnya Mekah itu lintangnya di mana? Kita klik Google, kita dapatkan. Nah, ini koordinat dari Mekah. Jadi lintang Mekah itu 21 derajat 25 menit 38,57 detik lintang utara, ya. Sedangkan bujurnya itu 39 derajat 48 menit 53,42 detik bujur timur. Jadi kalau lintang itu nanti akan menentukan kapan matahari itu melintasi kota Mekah, sedangkan bujurnya itu akan menentukan kapan duhur di kota Mekah. Nah, kita perlu tahu duhur waktu Mekah dan kemudian kita transfer ke wilayah kita Indonesia bagian barat. Nah, di saat itulah kita akan
menentukan arah kiblat. Ya, nah ini. Jadi ini posisi ketika matahari di atas kota Mekah, atau kita anggap di Ka'bah. Ya. Nah, jadi apa implikasinya dan kapan itu terjadi? Itu. Kalau matahari tepat berada di kota Mekah. Nah, implikasinya adalah ini, semua objek yang tegak lurus atau vertikal itu akan mempunyai bayangan, dan bayangannya itu akan menuju ke Mekah. Itu misalkan kita punya tiang listrik di Surabaya, tiang listrik di Beijing, tiang listrik di Afrika Selatan. Ya, ketika matahari tepat di atas kota Mekah, maka bayangan semua tiang listrik itu akan mengarah ke Ka'bah. Maka merujuk ayat 144 surah Al-Baqarah, ya, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, maka dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian itu ke arahnya. Mana ya, apa yang dimaksud di situ? Di sini adalah syatrul masjidil haram. Jadi hadapkanlah wajahmu ke Masjid Al-Haram. Nah, kapan matahari tepat berada di atas kota Mekah? Itu sekali lagi terjadi 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juli. Ya. Nah, tepatnya kapan? Nah, jadi sekali lagi ini Mekah. Lalu tadi kita tahu lintangnya itu ini bujurnya 39 derajat 49,34 detik. Ya, bujur timur. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan menentukan waktu Indonesia. Jadi ketika duhur di Mekah itu, di Indonesia jam berapa? Dan di saat itu kita tentukan arah kiblat musola masjid kita koreksi. Ya. Nah, ini formulanya ini. Jadi 12 itu adalah waktu duhur, dikurangi koreksi karena gerak bulan maupun matahari atau bumi mengelilingi matahari itu tidak berbentuk lingkaran tapi elip. Jadi kadang-kadang lebih dulu melewati zenit, kadang-kadang terlambat, maka perlu koreksi. Sedangkan lambda W itu adalah bujur Indonesia Barat, jadi 105. Sedangkan lambda M itu adalah bujur Mekah. Kemudian kita bagi 15 karena satu zona itu 15 derajat, ya, maka kita akan dapatkan waktunya. Nah, kita lihat kapan lintasan matahari itu tepat di atas kota Ka'bah. Kita buka win hisab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Data ini biasa digunakan untuk hisab awal bulan, ya, oleh ormas Islam baik NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Itu datanya ini. Ya, ini data efemeris. Sehingga hisabnya hisab efemeris, hisab yang relatif akurat. Dan ini metode yang relatif baru, bukan lagi metode-metode yang sifatnya itu pendekatan. Ya, seperti yang ada di lembaga-lembaga pesantren. Nah, ini. Nah, jadi kita lihat tanggalnya ini 27 Mei. Jadi Senin depan. Ya. Senin depan. Lalu kita lihat jam 9. Kenapa? Karena Saudi itu GMT plus 3. Jadi 12 di Saudi itu berarti jam 9 di Greenwich. Nah, pada jam ini posisi matahari itu 21 derajat 24 menit. Jadi udah beririsan ini. Ya, jadi tepatlah kita bisa kita katakan tepat di atas kota Mekah. Nah, ini. Kemudian paling kanan itu equation of time-nya, ya. Nah, ini yang bulan Mei. Ketika matahari ke utara menuju lintang maksimum 23,5. Setelah itu kemudian kembali ke selatan,
Jadi kalau kita tidak sempat melakukan Senin depan, kita lakukan pada bulan Juli. Nah, kita lihat di sini tanggalnya tanggal 15. Jamnya 9 GMT, 12 Saudi, itu juga deklinasi mataharinya 21 derajat 24 menit. Jadi sekali lagi sama-sama berimpit, dan itu sebelah sana equation of time-nya, ya. Nah, kalau data-data ini kemudian kita substitusikan ke dalam rumusan yang saya tampilkan tadi, jadi dua data ini pada 27 Mei 2024 dan 15 Juli 2024, ini kita substitusi, maka kita akan dapatkan Senin depan 27 Mei matahari akan tepat di kota Mekah di atas Ka'bah itu pada jam 16.18 menit waktu Indonesia Barat. Catat ini, karena jam ini nanti kita misalkan kita mau koreksi arah masjid ini, ya saya nggak tahu apakah ini sudah dikalibrasi arah kiblatnya, maka Senin depan harus ada nih, ya mahasiswa bikin percobaan di halaman sana pada jam 16.18, cek apakah bayangan, jadi itu akan sesuai dengan arah ini, gitu loh ya. Nah, kalau tidak sempat tanggal ini, kemudian kita berikutnya yang bulan Juli. Nah, kalau data tadi kita substitusikan, maka kita akan dapatkan jam 16.27 menit itu 15 Juli. Ya, sekali lagi ini adalah momen bagi kita untuk melakukan koreksi arah kiblat kita. Cara yang paling mudah adalah ambil benang kasur yang tebal itu, kemudian beri unting-unting yang biasa digunakan oleh Pak Tukang bangunan, ya, yang ada runcing bawahnya, kemudian lepaskan sampai ke bawah, sampai menyentuh tanah, sehingga kalaupun kena angin dia tidak bergoyang. Nah, pada jam yang saya sebutkan tadi, bayangan talinya itu pasti menuju ke Mekah. Jadi ini cara paling sederhana menentukan arah kiblat, dan sekaligus cara yang paling akurat yang sudah disediakan oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah tadi mengatakan, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, caranya yang ini tadi. Jadi paling ilmunya, ya, yang khusus orang tertentu, ya tadi data-data astronomisnya tadi. Tapi selebihnya prakteknya bisa dilakukan. Sekali lagi, Senin depan jam 16.18 dan 15 Juli jam 16.17, ya. Jadi tolong digunakan ini, dipraktekkan ini, supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ibadah kita menjadi lebih sempurna. Karena apa? Karena kita menghadap tidak lagi general ke barat secara umum, yang secara umum juga menyimpang jauh, begitu, ya. Jadi inilah fenomena alam yang berlangsung pada bulan Mei dan Juli, yaitu matahari di atas kota Ka'bah. Nah, pada jam itu pula orang-orang yang sedang bersiap melaksanakan ibadah haji berada di kota Mekah. Pada waktu duhur kota Mekah, orang-orang di sana tidak mempunyai bayangan. Inilah hari yang disebut hari tanpa bayangan. Dan ini akan dialami oleh semua wilayah yang lintangnya itu kurang dari 23, termasuk Surabaya. Ya. Nah, dan ini biasanya menjadi kegiatan santri kami di pondok, di Trensen, ya. Kalau sudah waktunya
Biasanya anak-anak kita minta praktek, selain membawa tongkat istiwa juga berdiri di halaman ya pada waktu zuhur, kemudian melihat ke bawah. Nah, mereka tidak mempunyai bayangan. Nah, inilah ngaji Rabbul Masyriqi wal Maghribi dan Birabbil Masyariq wal Magharib. Tuhan pemelihara banyak tempat terbit sekaligus tempat terbenamnya. Dan implikasinya adalah matahari berada di kota Ka'bah, dan di saat itu kita bisa menentukan arah kiblat di wilayah kita, khususnya di Indonesia Barat. Tetapi kalau di Indonesia Tengah itu sudah nggak nutut, apalagi di Indonesia Timur, karena di sana sudah gelap ketika zuhur di kota Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan kita tentang Al-Quran, tentang alam, tentang ayat-ayat kauliyah, tentang ayat-ayat kauniyah. Fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.